Shalom, selamat pagi untuk seluruh adik-adikku permata dimanapun kamu berada. Di seluruh klasis GBKP yang ada saat ini di 28 ya, 28 klasis, saya ingin menyampaikan beberapa catatan tambahan terhadap PA Permata minggu depan, yaitu 29 Maret sampai 4 April 2020. Saya merasa tertantang untuk menyampaikan ini karena saya melihat bahwa apa yang disampaikan ini memiliki kedalaman teologis yang seharusnya itu dimengerti oleh semua anak muda kita, semua permata dimanapun. Saya akan membacakan bahan PA Permata minggu 29 Maret sampai 4 April 2020 yang diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Ini temanya adalah harga sebuah pengampunan. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saya bacakan sekali lagi 53 ayat 2 ini dan seterusnya nanti. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak ada sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada beberapa fakta yang diungkapkan melalui nubuatan Yesaya yang tertulis di Yesaya 53 ayat 1 sampai 5 ini. Pertama, inilah sebuah nubuatan yang sangat detail tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan Allah menggambarkan bagaimana bentuk fisik dan rupa Tuhan Yesus, dan apa yang akan dialaminya dan mengapa. Yang kedua, Nabi Yesaya mendeskripsikan keadaan fisik Yesus Kristus dengan kesimpulan sangat tidak menarik sebagai manusia. Sebagai taruk dia bertumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas yang muncul dari tanah kering. Tidak ada ketampanan, dan rupanya pun tidak menimbulkan keinginan bagi yang melihatnya. Yang ketiga, namun dia mengalami siksaan yang teramat sangat, lebih dari segala siksaan yang pernah dialami manusia, dan dihina. Bahkan orang menutup mukanya saat melihat bagaimana dia disiksa. Yang keempat, segala siksaan dan hinaan itu dia terima dan alami, padahal bukan salahnya. Nabi Yesaya mengatakan bahwa dosa segala manusialah yang dia tanggung dalam hinaan dan siksaan tiada tara untuk memastikan keselamatan manusia. Bilur-bilur yang timbul di sekujur tubuhnya adalah obat mujarab untuk seluruh penyakit manusia. Ini 4 fakta. Lalu dari fakta itu, dalam perenungan saya menemukan ada beberapa makna yang harus kita lihat, yang harus kita resapi, yang harus kita pahami
untuk membangun iman kita. Makna yang pertama adalah keberadaan Yesus Kristus di dunia manusia bukanlah untuk dirinya. Kehadirannya di dunia fana hanya untuk menerima dan menjalankan misi penyelamatan umat manusia. Sedikit pun tidak ada bertujuan untuk dirinya. Yesus memilih untuk hadir dalam bentuk yang sama sekali tidak menarik dalam persepsi sensualitas manusia. Terhina bentuk tubuhnya, terhina dalam pengalaman realnya. Yang kedua, Yesus Kristus lahir sebagai buah kecerdasan Allah Bapa yang digerakkan oleh kasih-Nya yang tiada tara kepada manusia yang Dia ciptakan, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa menutup semua kemungkinan manusia untuk kembali mendekati Allah dan hidup bersama Allah. Yang ketiga, dosa bukanlah ukuran kesalahan yang bisa dihitung atau dikalibrasikan dengan kalkulus ataupun rumusan matematika yang paling maju sekalipun. Dosa hanya bisa dibayar jika ada pengampunan. Namun pengampunan dalam sejarah seluruh peradaban selalu memerlukan korban. Manusia dalam seluruh budayanya mengenal ada tumbal yang harus disembelih untuk mendapatkan pengampunan itu. Masalahnya, tidak ada benda atau apapun juga yang layak ditumbalkan untuk mendapatkan pengampunan dari Sang Maha Suci. 4. Disinilah pembedanya. Allah sendiri yang menentukan tumbal yang layak kepadanya, yaitu dirinya sendiri. Lalu Allah mengirim anaknya. Anaknya artinya yang berasal dari dirinya dan memang dirinya untuk menjadi tumbal itu. Hasilnya manusia mendapat pengampunan. Dalam diri Yesus yang dihina dan disiksa dan tertikam. Hanya di dalam diri Yesus Kristus yang dihina, disiksa, tertikam, dan mati di atas kayu salib, manusia mendapatkan pengampunan. Relevansinya atau pengkenainya untuk adik-adik sekalian, untuk kita semuanya juga. Yang pertama adalah pengampunan yang didapat manusia diawali dengan pemberian korban atau tumbal yang nilainya tidak bisa dihitung atau dibandingkan dengan apapun. Memang tidak bisa dihitung dengan cara apapun. Bukan juga bisa ditebus dengan perbuatan atau konsep-konsep berpikir atau filsafat yang menggerakkan seluruh perilaku dan perbuatan. Yang kedua, manusia mana yang mendapatkan pengampunan gratis yang nilainya tak terhingga itu adalah manusia yang mempunyai iman dan belief kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang ditumbalkan. Anak-anak permata yang percaya pada Yesus Kristus dan sudah diselamatkan hanya diminta untuk melakukan dua hal. Satu, mengucap syukur. Dan yang kedua, meneruskan kasih dan pengampunan Yesus Kristus kepada siapapun dan di mana saja pun. Bujur